Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Widianti dan Wulandari Prastiti akan mempresentasikan makalah kami tentang produk dan jasa perbankan syariah yaitu penyaluran dana. Yang pertama yaitu pengertian penyaluran dana. Penyaluran dana pada suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank syariah, penyaluran disebut pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional disebut kredit. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan divisi unit. Pembiayaan adalah suatu aktivitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memakai dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan adalah fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial. Dalam hal ini khususnya bagi bank syariah. Kemudian selanjutnya produk penyaluran dana. Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori, yakni dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu prinsip jual-beli atau bai. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubung dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasokan ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah, lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bi saman ajil. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Kemudian, salam. Salam adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjual kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian suatu produk harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Kemudian yang kedua yaitu apabila hasil produk yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga yaitu mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka kemungkinan bagi bank untuk melakukan akad Islam kepada pihak ketiga dalam kurung pembelian kedua seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam. Selanjutnya yaitu istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin. Pembayaran
Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum istisna sebagai berikut, yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan mutu, dan juga jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh pembiayaan tambahan tetap ditanggung nasabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wulandari. Selanjutnya, prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiyah nitamalik, atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual beli disepakati pada awal perjanjian. Kemudian selanjutnya prinsip bagi hasil atau syirkah. Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelolaan untuk melakukan usaha tersebut yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah musyarakah, yaitu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Kemudian, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila yang pertama menarik diri dari perserikatan, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga menjadi tidak cakap hukum. Kemudian ada pula biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Ketentuan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Kemudian yang terakhir, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad-akad setelah proyek selesai. Nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sebelumnya adalah ketentuan umum pembiayaan musyarakah. Kemudian ada pembiayaan mudarabah. Secara spesifik terdapat untuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-ma'al dan keahlian dari mudarib. Ada ketentuan umum skema pembiayaan mudarabah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharaba adalah diperhitungkan dengan cara yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing. Yang kedua, perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Kemudian ada pula ketentuannya, yaitu hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembiayaan kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Sekian penjelasan saya dan rekan saya. Mohon maaf apabila kurang jelas atau kurang ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.